Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raditya Putra Yahya. Saya berasal dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro tahun angkatan 2024, dan 3 digit NIM terakhir saya 058, dan saya berasal dari kelas praktikum B. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait PID motor DC dengan platform IO. Langsung saja kita ke materi yang pertama. Text editor. Text editor ini ringan, gratis, dan mendukung banyak bahasa pemrograman. Cocok untuk pemrograman seperti Python, Arduino, dan UI. Kemudian, editor berbasis AI yang membantu penulisan kode secara otomatis sehingga efisien untuk debugging dan pengembangan secara cepat. Selain itu, editor modern dengan dukungan AI akan fokus pada produktivitas dan integrasi workflow pemrograman. Dan untuk tampilan pada text editor yang digunakan adalah seperti ini. Kemudian ada Python. Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang 1. Mudah dipelajari, 2. Sintaks sederhana, dan yang ketiga banyak digunakan untuk kontrol data, AI, dan UI. Pada praktikum kali ini saya menggunakan instalasi Python 3.10.11. Untuk langkah singkatnya, yang pertama, unduh Python dari website secara resmi. Kedua, jalankan installer. Ketiga, centang add Python to path. Yang keempat, klik install. Dan yang kelima, cek instalasi dengan perintah Python --strip version. Kemudian ada extension Python and platform IO. Extension Python digunakan di VS Code untuk yang pertama, menjalankan script Python. Yang kedua, debugging. Yang ketiga, auto-complete code. Kemudian, platform IO. Platform pengembangan untuk microcontroller. Yang pertama, mendukung Arduino Mega 2560. Yang kedua, manajemen library secara otomatis. Yang ketiga, lebih rapih dibanding Arduino IDE. Kegunaan platform IO ini, yang pertama, pemrograman embedded system. Yang kedua, kontrol motor. Yang ketiga, integrasi hardware dan software. Kemudian, prompt yang kita gunakan yaitu seperti berikut. Buatkan kontrol PID Arduino Mega 32560 pin 5 CW, pin 6 CCW, encoder pin 2 dan pin 3. PID anti wind up dengan minus 255 dan 255. Ada opsi kontrol kecepatan dan kontrol posisi. Ketika ganti kontrol posisi dinolkan. Kecepatan raw atau asli dari time sampling, kecepatan filter moving average, kecepatan filter LPF, kecepatan per second. Ketika KI 0, maka integral 0. Begitu juga untuk KP, P, dan KD. D, W Python QT5 UI ukuran 1900x960. Settingan di sebelah kiri lebar 700, grafik 1 dan 2 di kanan. Posisi atas dan bawah masing-masing grafik ada check atau uncheck untuk ditampilkan datanya, dan ada legend, set point, kecepatan dalam time sampling, kecepatan MA, kecepatan LPF, kecepatan per second, posisi, error, PID, connect or disconnect, P-report, reverse start or stop jadi 1, clear graphic, save PNG, kedua grafik, dan save Excel. Otomatis, start,
data Excel ketika start. Set point minus 600 sampai dengan 600. Geser tiap 0,1 kp hingga 0 sampai 3. KI 0 sampai 3. KD 0 sampai 3. Geser setiap 0,1 alpha LPF 0 hingga 1. Geser setiap 0,01 time sampling 10 milisecond hingga 300 milisecond. Geser tiap 10 bisa slider, text, or up down. Auto update ketika berubah nilainya. Ada check or uncheck, filter, add, dan LPF. Untuk penambahan tampilan, kita menggunakan karakteristik respon sistem seperti berikut. Yang pertama ada delay time, yang kedua ada rise time, yang ketiga ada peak time, yang keempat ada setting time, yang kelima ada maximum overshoot, dan yang keenam ada steady state error. Prompt ini digunakan sebagai instruksi terstruktur untuk menghasilkan sistem kontrol PID motor DC berbasis Arduino Mega 2560 dengan user interface Python KT5 yang mendukung pengaturan parameter, visualisasi grafik, serta analisis karakteristik respon sistem. Nah, untuk hasil pemrograman dari Arduino sendiri, itu adalah sebagai berikut. Program Arduino Mega 2560 ini berhasil melakukan pembacaan encoder, perhitungan kecepatan dan posisi motor DC, sehingga pengendalian arah dan PWM motor. Encoder dibaca melalui interrupt pin 2, sehingga perubahan posisi motor dapat dihitung secara real time. Dalam bentuk encoder count, dari data encoder tersebut, sistem menghitung kecepatan motor dalam beberapa bentuk, yaitu kecepatan raw berdasarkan selisih encoder per interval sampling, kecepatan hasil filter moving average atau MA, kecepatan hasil low pass filter atau LPF, serta kecepatan dalam kesatuan count per detik. Program menggunakan interval sampling 50 milisecond untuk menjaga kestabilan pembacaan data. Nilai PWM motor dikendalikan melalui pin 5 dan pin 6 dengan rentang minus 255 hingga 255, di mana nilai positif memutar motor searah jarum jam dan nilai negatif berlawanan arah jarum jam. Perintah PWM diterima dari komputer melalui komunikasi serial, sedangkan hasil pembacaan posisi dan kecepatan dikirim kembali ke komputer dalam format data terpisah, untuk ditampilkan dan dianalisis pada user interface. Kemudian hasil program dari user interface itu sendiri. Program user interface atau UI berbasis Python KT5 ini berfungsi sebagai pusat pengaturan, monitoring, dan analisis sistem kontrol PID motor DC yang terhubung dengan Arduino melalui komunikasi serial. UI ini menyediakan fitur pemilihan dan koneksi port serial, pengaturan mode kontrol kecepatan dan posisi, serta pengaturan set point. Parameter PID yang terdiri dari KP, KI, dan KD, filter moving average, low pass filter, dan time sampling secara real time. Data yang diterima dari Arduino berupa posisi encoder dalam berbagai bentuk kecepatan ditampilkan dalam dua grafik utama, yaitu grafik kontrol kecepatan dan grafik posisi, serta output control. Program ini juga mendukung komponen PID di sisi komputer, mengirimkan output PWM kembali ke Arduino sehingga menampilkan nilai status sistem secara langsung. Selain itu, UI mendukung penyimpanan data otomatis ke file Excel, penyimpanan grafik ke dalam format PNG, dan dilengkapi fitur analisis karakteristik respon sistem seperti delay, rise time, peak time, setting time, overshoot, dan steady state untuk mengevaluasi performa sistem kontrol PID. Kegunaan dan percobaannya. Sistem kontrol PID motor DC digunakan dengan menghubungkan Arduino Mega 2560 ke komputer melalui komunikasi serial dan
mengoperasikannya menggunakan user interface Python KV5. Pada tahap penggunaan, pengguna memilih mode kontrol kecepatan atau kontrol posisi, kemudian mengatur set point, parameter PID, KP, KI, dan KD, filter NA dan LPF, serta mengatur waktu sampling melalui UI. Percobaan dilakukan dengan mengubah nilai set point dan parameter PID secara bertahap untuk mengamati respon motor DC. Dari percobaan tersebut, dapat diamati bahwa perubahan parameter PID berpengaruh langsung terhadap kecepatan respon, kestabilan sistem, dan tingkat overshoot, sehingga diperlukan penyetelan PID yang tepat agar motor DC dapat bekerja secara stabil dan sesuai dengan set point yang diinginkan. Ini untuk tampilan dari UI itu sendiri, dan ini grafik dari kontrol kecepatan dan grafik posisi dan kontrol output. Oke, untuk hasilnya, hasil pengujian ditampilkan dalam grafik real time dan disimpan ke Excel untuk dianalisis delay time, rise time, overshoot, setting time, dan steady state error. Dan didapatkan hasil grafiknya adalah seperti ini. Karakteristik respon sistem. Dari percobaan didapatkan respon sistem memiliki karakteristik sebagai berikut. Delay time dia memiliki 28,2813 second, rise time-nya di 18 second, peak time-nya di 49 second, max overshoot-nya di 1,14%, settling time-nya berada di 49 second, dan steady state-nya di minus 3721. Ini untuk karakteristik respon sistem pada Excel. Sekian pemaparan materi dari saya. Kita lanjut ke sesi berikutnya. Di sini saya menggunakan yang 64 bit. Nah, ini sudah selesai. Kita juga menggunakan beberapa software yang lainnya. Di sini ada Visual Studio atau VS Code, bisa juga Windsurf atau Cursor AI-nya, Kak. Lalu kita lanjut ke Python yang sudah kita download tadi. Kita buka. Ini kita checklist semua.
Nah, setelah seperti ini kita close. Nah, di sini kita klik Windows R untuk ke kanan prompt. Sini saya akan mengeditkan di VS Code. Pertama kita akan menginstal terlebih dahulu but from below. Juga di sini Python.
setelah selesai, tampilannya dia akan seperti ini. Nah, di sini sudah terlihat bahwa ada extensionnya. Kita klik. Di bagian kanan sini ini adalah pilotnya. Di sini kita akan mencoba untuk membuat program sederhana saja. Saya akan mencontohkan untuk membuat kalkulator sederhana. Nah, di sini kita seperti memberi perintah. Nah, lalu di sini nanti akan dibuatkan programnya. Dan di sini selanjutnya akan dilanjutkan untuk hasil program Arduino Mega 2560 Control PID dengan motor DC serta hasil program User Interface Control PID motor DC dan penggunaan dan percobaan kontrol motor DC. Di sini ditampilkan video dari VS Code dan nantinya akan ditampilkan di motor DC-nya. Nah, nanti akan terlihat bagaimana motor DC-nya itu nanti akan bekerja, serta di sini juga ada hasil outputnya berupa grafik. Kita lihat.
Dan ini adalah hasilnya untuk grafik dan juga motor DC-nya ketika berputar.